Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan video kami, yaitu PMW yang berjudul The E-Study Service. Nah, PMW Study Service ini beralamatkan di Jalan Parkit 16 nomor 3 dengan dosen atau pembimbing itu Bapak Tamrin SPD MT. Nah, PMW Study Service ini bergerak di bidang jasa servis elektronika dan juga penjualan spare part ataupun komponen elektronika. Nah, bayangin saja, mahasiswa Universitas Negeri Padang itu memiliki jumlah sekitar 37.000 sampai 40.000 mahasiswa. Nah, setiap mahasiswa itu pasti menggunakan alat-alat elektronika seperti handphone ataupun komputer dan banyak lainnya. Nah, dari sinilah alat elektronika ini memiliki kecenderungan untuk rusak. Nah, hal inilah yang melatar belakangi kami untuk membuat PMW ini, karena PMW ini memiliki keuntungan yang cukup besar. PMW Study Service ini baru dirilis pada tahun 2021 dengan mengikuti event PMW atau program mahasiswa wirausaha yang diadakan oleh Universitas Negeri Padang. Di Study Service ini itu memiliki 5 anggota. Nah, yang pertama itu saya sendiri. Nama saya itu Irwandi, NIM 19065009. Prodi Pendidikan Teknik Elektronika, jurusan Teknik Elektronika, asal dari Batam. Nah, di Study Service saya berperan sebagai manajer. Nah, di sini saya akan mengawasi dan mengelola sekaligus mengarahkan kawan-kawan saya untuk menjalankan PMW Study Service ini. Nah, anggota selanjutnya yaitu Fahrur Rozi. Nah, NIM-nya itu 19065058. Prodi Pendidikan Teknik Elektronika, jurusan Teknik Elektronika, asalnya dari Tamah Datar. Nah, dia bertugas sebagai teknisi, yang mana dia akan bertugas mengeksekusi atau memprogram atau juga memperbaiki barang-barang elektronika yang rusak dan juga memiliki permasalahan. Anggota selanjutnya yaitu Muhammad Ilham, NIM 19323014. Prodi Teknik Sipil NK, jurusan Teknik Sipil, asalnya dari Lampung. Nah, dia bertugas sebagai produksi, yang mana akan menyediakan alat dan bahan perlengkapan servis dan juga memperluas atau memperbanyak relasi terhadap toko-toko servis elektronika yang lainnya. Anggota selanjutnya yaitu Anissa Kusuma Wardani, NIM 19065001, Prodi Pendidikan Teknik Elektronika, jurusan Teknik Elektronika, asal dari Tanjung Uban. Nah, dia bertugas sebagai marketing. Nah, yang mana akan memasarkan, menyebarluaskan jasa layanan dan juga barang-barang dari Study Service kepada masyarakat. Selanjutnya, anggota yang terakhir atau keempat ialah Elga Jonainda Putri. Nah, NIM 180353132, Prodi Pendidikan Kimia, jurusan Kimia, asalnya dari Duri. Beliau ini bertugas sebagai finansial keuangan atau bendahara. Nah, nanti yang mana pemasukan, pengeluaran keuangan yang berada di Study Service akan dicatat dan juga dibuat secara detail untuk laporan akhir dari PMW ini. Nah, untuk tindakan ide, Study Service merupakan bisnis yang bergerak dalam jasa servis elektronik dan penjualan spare part elektronik. Usaha di bidang perbaikan atau servis peralatan elektronik ini memiliki peluang yang sangat besar. Mahasiswa UNP rata-rata menggunakan alat-alat elektronik seperti smartphone, laptop, kipas angin, setrika, rice cooker, blender, dan lain sebagainya. Pada umumnya, peralatan elektronik ini sering mengalami kerusakan. Mahasiswa yang peralatan elektroniknya mengalami kerusakan cenderung merasa kecewa dan juga khawatir karena sulitnya mencari tempat servis yang sesuai dan juga sesuai dengan kantong mahasiswa. Pada saat sekarang ini, tidak ada yang menyediakan jasa peralatan elektronik yang biayanya sesuai dengan kantong mahasiswa.
Oleh karena itu, kami berinisiatif membuat bisnis yang bergerak di bidang perbaikan atau servis peralatan elektronik dengan harga yang terjangkau, sehingga tidak membuat kering kantong mahasiswa. Baiklah, berikut ini keunggulan-keunggulan yang kami tawarkan pada program mahasiswa wirausaha yang berjudul e-Study Service. Yang pertama, menawarkan jasa servis peralatan elektronik yang berkualitas dengan harga terjangkau. Yang kedua, menjaga selalu kepuasan pelanggan dengan servis peralatan elektronik yang memuaskan. Dan yang ketiga, memberikan promosi produk di media sosial maupun di media cetak lainnya. Dan yang keempat, membuka motivasi untuk kalangan mahasiswa agar dapat menggunakan produk ini. Strategi pemasaran ialah bagaimana kita mengatur strategi untuk memasarkan hasil produksi kita kepada masyarakat luas. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh e-Study Service ialah terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu secara online dan kedua secara offline. Strategi pemasaran yang pertama secara online yaitu strategi pemasaran yang dilakukan melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan sebagainya, dan melalui internet. Di mana kami membuat brosur digital dan menyebarluaskan melalui Facebook, Instagram, maupun grup WhatsApp. Dan juga kami akan memberitahukan informasi yang lengkap kepada pelanggan dan juga saling berinteraksi dengan pelanggan secara jarak jauh melalui media sosial. Dan kami juga akan menjawab pertanyaan dan keluhan yang ditanyakan oleh pelanggan. Yang kedua yaitu secara offline. Secara offline ialah kami mencetak brosur usaha kami dan kami menyebarluaskan seperti menempel di mading jurusan, menempel di mading fakultas, dan menyebarluaskan dengan membagikan brosur usaha kami kepada mahasiswa-mahasiswa maupun kenalan-kenalan terdekat. Dan dengan cara itulah usaha kami akan lebih dikenal. Strategi pemasaran dan pengembangan bisnis di masa pandemi COVID-19 dan di era new normal, kami melakukan beberapa cara. Di antaranya, kami melakukan pemasaran produk kami melalui penyebaran pamflet dan spanduk di tempat-tempat umum yang mudah diakses oleh para konsumen kami nanti. Tidak hanya melalui penyebaran pamflet dan spanduk ini, kami juga melakukan pemasaran produk kami di media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, atau jejaring sosial lainnya. Nah, seperti yang kita ketahui, di masa pandemi ini media sosial tidak luput dari kehidupan kita, dan juga penggunaan media sosial di kehidupan semakin meningkat. Sehingga dengan kami melakukan pemasaran produk dan jasa kami di media sosial ini, para konsumen akan mudah memperoleh informasi mengenai jasa yang kami tawarkan tersebut. Seperti yang kita ketahui, kita sudah mendapatkan peraturan dari pemerintah untuk mengurangi kegiatan yang berada di luar rumah. Dengan ini kami menawarkan fasilitas antar jemput kepada para konsumen kami, sehingga dengan adanya fasilitas antar jemput, konsumen yang akan menggunakan jasa yang kami tawarkan ini dapat mengurangi kegiatan mereka yang berada di luar rumah. Tugas dan kontribusi saya di tim ini, alhamdulillah saya diamanahkan sebagai finansial, di mana yang bertugas untuk mencatat alat-alat yang dibutuhkan untuk perbaikan, dan juga sebagai pengelola keuangan yang mencatat dan memprediksi pemasukan, pengeluaran, keuntungan, modal balik usaha, dan juga harga komponen yang akan diperbaiki.